Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhifullah, para dhifur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, ada salah satu pertanyaan yang mungkin harus saya jawab melalui konten ini ya, yang mana nama akunnya bernama Hamidah 7104 ya. Nah, pertanyaannya mohon betul-betul disimak dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa kok hanya ibadah umroh saja yang dibahas, kok tidak pernah membahas ibadah haji? Masya Allah, pertanyaannya padat dan singkat. Baik, insya Allah melalui tayangan video kali ini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan ini ya, masalah ibadah haji. Tapi seingat saya Bapak Ibu ya, wabil khusus ini kepada yang bertanya, Hamidah ya, Mbak Hamidah apa Ibu Hamidah, yang jelas perempuan. Hamidah ini setahu saya dan seingat saya pernah membahas panjang lebar. Bahkan saya pernah membahas ibadah haji itu mulai awal keberangkatan sampai masa kepulangan, mulai dari gelombang pertama. Gelombang pertama itu kan yang berangkat dari Indonesia masuk ke Madinah dulu, 9 hari di Madinah, baru setelah 9 hari melakukan salat arba'in baru ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Bahkan sudah saya sampaikan mengenai haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Nah, seperti itu. Saya rasa udah pernah saya membahasnya, bisa dicek di video saya ya. Nanti insya Allah saya tempelkan juga di link deskripsi. Kemudian yang kedua juga seingat saya pernah membahas mulai awal keberangkatan sampai masa kepulangan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan pada saat berada di Arafah, di Mina, Musdalifah, dan lain sebagainya. Itu untuk gelombang kedua. Yang kadang gelombang kedua ini berangkat dari Indonesia langsung turun di kota Jeddah, di bandara Jeddah, kemudian langsung melakukan umroh ke kota Mekah. Seperti itu. Ini sudah pernah saya bahas, tapi nggak apa-apa. Karena ini pertanyaannya suruh membahas masalah haji. Sebetulnya kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, ibadah haji ini tidak jauh beda dengan ibadah umrah. Bedanya hanya sedikit saja ya, yaitu perbedaannya kita tidak melakukan, kalau ibadah umrah loh ya, kita tidak melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah tepatnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita tidak melakukan mabit di Musdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah atau malam Idul Adha. Kemudian ini perbedaannya ya, kita tidak melakukan lontar jumroh selama hari-hari tasyrik. Seperti yang saya bahas kemarin, untuk nafar awal itu hari tasyrik kita berada di Mina 2 hari. Yang nafar thani itu 3 hari 3 malam ya. Itu tanggal 11, 12 dan 13. Itu nafar thani, baru selesai proses pelaksanaannya. Kemudian yang nafar awal itu berada di Mina tanggal 11 dan 12. Sudah. Setelah itu pulang ke pemondokan. Nah, seperti itu. Perbedaannya cuman itu saja Bapak Ibu. Cuman karena permintaannya Mbak Hamidah atau Ibu Hamidah ini untuk membahas masalah haji, nggak apa-apa, saya akan membahasnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ibadah haji ini seperti yang sering saya sampaikan, bukan hanya ibadah maliyah ya kan, bukan hanya ibadah material saja, bukan hanya ibadah uang saja Bapak Ibu, tapi juga ibadah badaniyah, yaitu ibadah fisik. Ini yang perlu saya sampaikan melalui konten ini. Ya, kalau untuk pembahasannya masalah Arafah, Musdalifah bisa dicek di video saya sebelumnya. Jadi sekali lagi ibadah haji ya, kenapa saya bilang tadi tidak ada perbedaannya, cuman perbedaannya wukuf, kemudian mabit Musdalifah, mabit di Mina.
kemudian melontar jumrah dan lain sebagainya. Yang paling utama itu memang bukan hanya ibadah maliyah, bukan hanya ibadah uang saja, tapi juga ibadah badaniyah, ibadah fisik. Itu kalau ibadah haji. Sehingga sering saya sampaikan Bapak Ibu, ibadah haji ini bukan hanya ibadah amalan doa saja. Makanya ini sering saya sampaikan ketika saya melakukan manasik haji, ketika saya melakukan manasik umroh, ini saya kadang sering memberikan masukan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya bisa mengandalkan amalan-amalan doa. Karena kalau untuk amalan-amalan doa itu nanti ada yang memandu, ada yang membimbing pada saat di Madinah, pada saat di Mekah, pada saat wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, itu semua ada yang memandu. Sehingga sering saya sampaikan memang proses pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh itu tidak dikaitkan dengan bacaan. Ini harus diingat loh ya. Tidak dikaitkan dengan bacaan kecuali niat. Nah, seperti itu. Artinya dari sekarang yang ingin berangkat haji, ini bagi para calon jemaah haji, mungkin ini Ibu Hamidah ini punya niatan untuk berangkat haji, sehingga nunggu konten saya yang membahas masalah haji seperti itu. Nah, makanya sekali lagi untuk amalan doa ini sebetulnya tidak menjadi hal pembahasan utama seperti itu. Yang menjadi pembahasan utama itu sebetulnya badaniyah ini, masalah fisik seperti itu. Sehingga dalam syarat melakukan ibadah haji itu kan ada kalimat istita'ah, kalimat mampu. Nah, kalimat istita'ah ini kalau kita jabarkan itu sebetulnya luas ya kan. Artinya bukan hanya istita'ah dari segi segi doa saja, dari segi amalan doa, bukan hanya istita'ah dari segi amalan materi atau uang, tapi istita'ah dari segi badaniyah, yaitu kemampuan fisik Bapak Ibu. Karena mohon maaf, setelah saya teliti orientasi manasik kita selama ini Bapak Ibu lebih ke bacaan, lebih ke hafalan doa seperti itu. Suatu contoh misalnya loh ya, kita berangkat dari rumah harus baca ini Bapak Ibu, kemudian kita mau naik pesawat, kita harus baca ini, turun dari pesawat sampai di Madinah, bahkan ketika kita melakukan ibadah tawaf, ibadah sa'i, sepertinya itu terus yang dibahas gitu loh. Memang ini nih dari Ibu Hamidah ini memang luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga lebih membahas masalah fisik ini ya. Nanti insya Allah saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan fisik ini, dengan ibadah badaniyah ini loh ya. Dan ternyata hal ini juga pernah dibahas oleh Direktur Bina Haji kemarin itu, Arsyad Hidayat kalau tidak salah ya. Itu udah dibahas panjang lebar mengenai masalah fisik ini. Nah, bahkan kemarin itu pernah saya membaca di sosial media itu Bapak Ibu, Kementerian Agama itu akan memberikan materi baru mengenai manasik haji tahun 2024 ini, yaitu yang akan membahas masalah fisik gitu loh. Jadi kata Kemenak ini, jemaah haji itu diminta untuk latihan fisik sebelum melakukan simulasi ibadah haji. Seperti itu. Ini diminta oleh Kemenak. Nah, makanya nanti insya Allah manasik haji, terkait manasik haji di tahun 2004 ini ada tambahan materi masalah fisik. Bagaimana tips-tipsnya supaya kita itu tetap sehat, tetap bisa melakukan rutinitas ibadah. Karena begini, kalau kita hanya mengandalkan materi, udah jelas-jelas kita udah bisa mampu bayar istita'ah ya kan. Udah jelas itu, karena orang yang berangkat berarti udah membayar, ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau masalah doa seperti yang saya sampaikan tadi, udah ada yang membimbing, ada yang memandu, tapi masalah fisik ini yang terkadang mohon maaf tidak bisa diraba. Tidak bisa kita berangan-angan, wah saya sehat nih, enggak saya sehat misalnya. Saya nggak mau pakai kursi roda, saya udah nggak mau pakai tongkat dan lain sebagainya. Tapi terkadang mohon maaf, beribu-ribu maaf, tidak sedikit dan tidak jarang jemaah haji ini sampai di sana itu drop ya kan. Jadi yang tadinya sehat nyampe di sana itu kadang mau ke masjid pun nggak bisa gara-gara nggak sehat, gara-gara sakit. Bahkan ada yang mohon maaf, ada yang stroke di sana dan lain sebagainya. Naudzubillah. Jadi ini sekedar tips dan masukan dari saya terkait masalah fisik. Karena untuk
pembahasan masalah amalan doa ini saya rasa udah saya bahas panjang lebar di video saya sebelumnya. Jadi usahakan ketika kita sebelum berangkat melakukan ibadah haji Bapak Ibu, kan kita melakukan ibadah haji itu kalau gelombang pertama itu ada sih di sekitar awal-awal Dzulqa'dah itu sudah berangkat ya, di akhir bulan Syawal. Seperti itu. Artinya apa? Kita mulai sebelum 1 bulan sebelum keberangkatan kita sudah membiasakan yang pertama jalan kaki. Nah, ini loh yang perlu saya tekankan kepada para calon jemaah haji. Misalnya kita itu sering pakai motor, kalau belanja usahakan jangan pakai motor. Seperti itu. Karena kalau saya kalkulasi Bapak Ibu sekalian, ini belum di Arafah dan di Mina ya kan. Kalau di Mina itu kadang mohon maaf untuk jemaah haji reguler itu kemahnya agak jauh, lumayan jauh lah, sekitar 2 kiloan. Ya kan, beda dengan haji plus. Nah, kalau haji khusus atau UNH plus itu kan dekat dengan pelontaran jumroh. Makanya ini saya belum membahas ke sana. Saya akan memperinci mulai dari hotel kita. Kalau jemaah umroh itu kan hotelnya mungkin hanya paling jauh itu 500 meter. Tapi kalau untuk jemaah haji, kalau masih sama seperti tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, itu ada yang 900 meter, bahkan ada yang 1 kilo, mohon maaf. Yang terkadang tidak sedikit juga jemaah haji itu jalan kaki. Karena walaupun mungkin ada transport ya yang sudah disediakan oleh pemerintah di sana, itu kadang nggak kebagian juga, belum lagi kadang berebut, antri dan lain sebagainya. Makanya latihan fisik ini sekali lagi penting dan harus 1 bulan sebelum keberangkatan ya. Nah, nanti saya akan membahasnya Bapak Ibu. Kalau jemaah umroh seperti yang saya sampaikan tadi, itu hotelnya paling jauh itu 500 meter. Katakanlah kalau berangkat 500 meter ke Masjidil Haram ya kan, pulangnya 500 meter ke hotel, itu aja udah 1 kilo. Belum lagi melakukan ibadah tawaf ya kan. Katakanlah waktu tawaf itu 400 meter kali 7. Belum lagi ketika kita melakukan ibadah sa'i, katakanlah sekitar 400 meter juga atau 500 meter kali 7 juga. Butuh fisik. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya istita'ah ini bukan hanya ibadah, bukan hanya istita'ah masalah uang, tapi harus istita'ah masalah fisik. Jadi sekali lagi, saran dan masukan dari saya bagi para calon jemaah haji, dari sekarang ya kan, ini kan udah hampir nih, sebentar lagi bulan bulan Sya'ban, kemudian puasa, bahkan Syawal ini udah hampir mendekati bulan haji ibaratnya. Jadi dari sekarang udah latihan. Karena yang kita tunggu-tunggu itu puncaknya gitu loh. Kan ibadah haji itu puncaknya ketika kita melakukan ibadah wukuf di padang Arafah, ya kan? Kalau kita nggak bisa melakukan ibadah wukuf, maka tidak akan dikatakan sah hajinya Bapak Ibu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, al-hajju Arafah wa kullu buq'atin Arafata mawaqifun. Jadi yang dimaksud haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Nah, semua lokasi yang ada di dalam batas-batas tanah Arafah itu tempat untuk melakukan ibadah wukuf. Sehingga pondasi utama bagi orang yang melakukan ibadah haji ialah melakukan ibadah wukuf. Nah, kalau kita tidak sehat, bagaimana kita ingin melakukan ibadah wukuf? Nah, seperti itu. Kalau cuma tawaf, mohon maaf, kita masih bisa menyewa kursi roda. Paling keluarga bisa yang mendorongnya, atau mungkin orang Arab, atau mungkin orang yang bermukim di sana. Tapi kalau masalah kita wukuf di Arafah ya kan, kemudian nanti kita harus ke Mina, lontar jumroh dan lain sebagainya, kalau semua yang mewakili, mohon maaf, kayaknya kurang mantap gitu loh. Artinya dari sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, latihan jalan kaki. Paling tidak yaitu tadi, kalau biasanya ke pasar, yang pasarnya mungkin jaraknya 500 meter ya kan, kita jangan biasakan pakai motor. Karena setelah saya teliti itu zamannya sekarang ini udah zaman modern. Jangankan 500 meter. Saya sendiri kalau nyuruh anak saya itu beli sesuatu ke toko,
Itu kalau noleh nggak ada motornya, kayaknya masih gimana, masih berat untuk melangkah gitu loh. Beda dengan di zaman-zaman saya dulu, Bapak Ibu. Kalau zaman-zaman saya dulu waktu kecil itu, aduh, jalan kaki terus ya kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dari sekarang bagi para calon jemaah haji yang ingin berangkat melakukan ibadah haji, pertama latihan fisik, sering-sering melakukan olahraga, ya kan, yaitu jalan kaki. Nah, kemudian tips yang kedua dari saya pribadi, karena saya belajar dari pengalaman setelah saya lihat-lihat jemaah haji di sana gitu kan. Ini jauh-jauh hari usahakan ya, mungkin 2 bulan sebelum keberangkatan atau 1 bulan sebelum berangkat melakukan ibadah haji, hindari makanan bersantan, berlemak, berminyak, bahkan minuman bersoda sekalipun jangan sering-sering. Itu loh Bapak Ibu. Ini yang perlu saya tekankan ke para calon jemaah haji. Gitu loh. Karena ya itu tadi, kadang banyak juga di antara jemaah haji itu yang nggak bisa move on dari kadang makanan bersantan, yang doyan santan-santan gitu kan. Jadi hindarilah dari sekarang sebelum kita itu berangkat menuju 2 tanah suci Mekah, Madinah. Karena kesehatan itu hal yang paling penting Bapak Ibu. Ini menurut saya pribadi. Paham ya? Kemudian nanti Bapak Ibu jangan sering-sering begadang. Ini yang ketiga, jangan sering-sering begadang. Usahakan hidup sehat. Walaupun ini sebetulnya bukan hanya untuk orang yang melakukan ibadah haji. Kesehatan ini penting banget untuk kita sehari-hari. Ya, makan yang teratur dan lain sebagainya. Ini mungkin yang perlu saya tekankan. Ya, karena sekali lagi kalau untuk amalan doa, ya kan, nanti ada yang membimbing. Kalau uang udah jelas-jelas insya Allah sudah ada persiapan, tapi masalah fisik ini kadang nggak bisa diraba. Istilahnya kita itu nggak bisa, wah saya sehat Pak Ustadz, insya Allah nggak bakalan didorong nanti, saya mampu. Apa ya, nggak jarang kadang jemaah haji itu dari Indonesia sehat sampai di sana kadang nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi ini saja mungkin dari saya, khusus yang bertanya Ibu Hamidah, ya kan, katanya suruh jangan membahas masalah umroh terus. Satu alasan saya gini loh Bapak Ibu, kenapa saya selalu membahas masalah umroh, ya kan? Karena kalau musim umroh ini kan lebih panjang daripada musim haji, paham enggak? Kemarin aja udah jemaah haji belum pulang aja awal-awal Agustus ya kalau enggak salah, itu udah jemaah umroh udah masuk, yang nanti berakhir pada akhir Syawal. Itu loh Bapak Ibu, berakhir pada bulan Syawal. Nah, kalau jemaah haji kan cuma hanya 40 hari, ya kan? Jadi jarang sekali saya memang membahas masalah itu kecuali ada yang bertanya. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak pernah membahas, mungkin bisa dicek di video-video saya sebelumnya, mulai awal keberangkatan gelombang pertama dari Indonesia menuju Madinah, kemudian proses pelaksanaan tawaf, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, itu udah pernah saya membahasnya semua Bapak Ibu. Bahkan sampai pulang ke Indonesia. Gelombang kedua juga udah pernah saya bahas. Jadi seperti itu. Ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan masalah ibadah haji. Mudah-mudahan yang sudah mendapat porsi yang ingin berangkat melakukan ibadah haji, saya doakan mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan paling akhir mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah sehingga tercapai haji yang mabrur, haji yang makbul yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi yang sudah mendaftar haji yang belum mendapat panggilan, selalu optimis dan selalu berdoa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melakukan rukun Islam yang kelima. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.